Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feby Kristina dengan NIM 180291006, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Padang. Ini merupakan tugas untuk mata kuliah Media Pembelajaran Matematika dengan dosen pembimbing mata kuliah yaitu Bapak Sadam Al-Aziz SPD MPD. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bangun datar beserta dengan jenis-jenisnya. Sebelumnya, kita perlu tahu terlebih dahulu pengertian dari bangun datar. Nah, jadi bangun datar adalah bangun dua dimensi yang hanya memiliki panjang dan lebar yang dibatasi oleh garis lurus atau lengkung. Nah, karena hanya memiliki panjang dan lebar, maka bangun datar tidak mempunyai tinggi dan tebal. Bangun datar, jika kita tinjau dari segi sisinya, dapat digolongkan menjadi dua, yaitu bangun datar bersisi lengkung, contohnya lingkaran, dan bangun datar bersisi lurus, contohnya segitiga, persegi, dan persegi panjang, dan sebagainya. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai 8 jenis dari bangun datar. Seperti yang terlihat dalam video ini, di sini sudah ada 8 jenis bangun datar yang akan saya jelaskan nanti. Yang pertama ada persegi, lalu persegi panjang, segitiga, layang-layang, belah ketupat, jajar genjang, trapesium, serta lingkaran. Bangun datar yang pertama yaitu persegi. Definisi dari persegi adalah bangun datar yang dibatasi oleh 4 buah sisi yang sama panjang. Selanjutnya, sifat-sifat dari bangun datar persegi. Yang pertama, persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang. Seperti yang terlihat di sini ada 4 buah sisi persegi yaitu AB, BC, CD, dan AD. Nah, keempat sisinya ini yaitu sama panjang, yaitu 3 satuan. Sifat yang kedua, memiliki 4 titik sudut. Nah, di sini ada titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, dan titik sudut D. Lalu, persegi memiliki 2 diagonal yang sama panjang. Nah, jika kita tarik sebuah garis dari titik A ke titik C, lalu dari titik B ke titik D. Nah, 2 buah garis inilah yang dikatakan sebagai diagonal dari persegi yang saling tegak lurus. Selanjutnya, persegi memiliki sudut yang sama besar, yaitu 90 derajat. Nah, di sini terlihat sudut A 90 derajat, sudut B 90 derajat, sudut C 90 derajat, dan sudut D juga 90 derajat. Nah, selain itu, sifat selanjutnya, persegi memiliki 4 simetri lipat dan 4 simetri putar. Lalu, bagaimana cara kita untuk menghitung luas dan keliling dari persegi ABCD ini? Nah, untuk luas kita bisa menghitungnya dengan menghitung jumlah persegi satuan yang ada pada daerah persegi ini. Nah, di sini ada 9 persegi satuan, maka luas dari persegi ABCD ini adalah 9. Atau kita secara matematika, rumus yang digunakan untuk menghitung luas persegi adalah sisi kali sisi. Jadi luas sama dengan sisi kali sisi. Kemudian untuk menghitung keliling dari persegi adalah kita jumlahkan setiap sisi yang ada pada persegi ini. Jadi untuk keliling sama dengan sisi AB ditambah sisi BC tambah sisi CD ditambah sisi AD. Bangun datar yang kedua yaitu persegi panjang. Definisi dari persegi panjang yaitu persegi panjang merupakan bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh 2 pasang rusuk atau sisi yang masing-masing sama panjang dan sejajar dengan pasangannya, serta memiliki 4 buah sudut siku-siku. Selanjutnya, sifat-sifat dari bangun datar persegi panjang. Sifat yang pertama, sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Nah, seperti yang terlihat, sisi AB berhadapan atau sejajar dengan sisi CD, panjangnya juga sama. Begitupun untuk sisi AD, itu sejajar dan berhadapan dengan sisi BC dan panjangnya sama.
Sifat yang kedua yaitu sisi-sisi persegi panjang saling tegak lurus. Nah, seperti yang terlihat, sisi AB tegak lurus dengan sisi BC, sisi BC tegak lurus dengan sisi CD, dan sisi CD tegak lurus dengan sisi AD. Kemudian persegi panjang memiliki 4 sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Nah, terlihat sudut A 90 derajat, sudut B 90 derajat, sudut C 90 derajat, dan sudut D juga 90 derajat. Sifat selanjutnya yaitu persegi panjang memiliki 2 diagonal yang sama panjang. Nah, diagonalnya yaitu jika kita tarik titik garis dari titik A ke titik C, dari titik B ke titik D. Nah, terlihat diagonal AC, kemudian diagonal BC. Nah, di mana panjang diagonalnya ini adalah sama panjang. Kemudian sifat selanjutnya yaitu persegi panjang memiliki 2 simetri lipat dan 2 simetri putar. Lalu bagaimana cara kita untuk menghitung luas dan keliling dari persegi panjang ini? Nah, untuk menghitung luas itu sama dengan jumlah persegi satuan yang ada di dalam daerah persegi panjang ABCD ini. Nah, di sini terlihat ada 6 buah persegi satuan, maka luas dari persegi panjang ABCD ini adalah 6. Untuk rumusnya, untuk menghitung luas dari persegi panjang, kita rumuskan luas sama dengan panjang dikali lebar. Nah, panjangnya di sini yaitu sisi yang terpanjang. Di sini ada AD dan sisi BC. Kemudian lebarnya yaitu sisi AB dan sisi CD. Lalu untuk menghitung keliling dari persegi panjang, yaitu jumlah sisi-sisi pada persegi panjang ini, yaitu kita jumlahkan panjang sisi AB ditambah panjang sisi BC ditambah panjang sisi CD dan ditambah panjang sisi AD. AD dan BC merupakan panjang dari persegi panjang, lalu AB dan CD merupakan lebar dari persegi panjang. Maka secara matematika, rumus untuk menghitung luas dari persegi panjang adalah panjang dikali lebar, dan untuk menghitung kelilingnya yaitu 2 kali panjang ditambah 2 kali lebarnya. Bangun datar yang ketiga yaitu segitiga. Definisi dari segitiga adalah segitiga merupakan bangun geometri yang dibentuk oleh 3 sisi yang berupa garis lurus dan 3 titik sudut. Nah, di sini ada 3 sisi, yaitu sisi AB, sisi BC, dan sisi AC. Lalu 3 sudut, yaitu 3 titik sudut, yaitu titik sudut A, titik sudut B, dan titik sudut C. Nah, jika kita lihat sudut untuk segitiga ini adalah jumlahnya nanti untuk ketiga sudut dalam segitiga ini adalah 180 derajat. Selanjutnya, jika kita lihat dari sisi-sisinya, maka segitiga terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan segitiga sembarang. Yang pertama, segitiga sama kaki, yaitu segitiga yang 2 dari 3 sisinya sama panjang dan mempunyai 2 sudut yang sama besar. Nah, sifat-sifat dari segitiga sama kaki ini, yang pertama, mempunyai 2 buah sisi yang sama panjang sebagai kaki segitiga, yaitu sisi EF dan sisi EG yang panjangnya sama. Kemudian mempunyai 2 sudut yang besarnya sama, yaitu sudut yang berhadapan dengan sisi yang sama panjang, yaitu sudut F dan G, besarnya sama, yaitu 63,4 derajat. Nah, nanti setiap sudut dalam segitiga ini jika kita besarnya adalah 180 derajat. Sifat selanjutnya yaitu
segitiga sama kaki mempunyai satu buah sumbu simetri. Segitiga selanjutnya adalah segitiga sama sisi, yaitu segitiga yang ketiga sisinya mempunyai ukuran yang sama panjang. Jadi panjang sisi HI sama dengan panjang sisi IJ sama dengan panjang sisi JH. Dimana sifat-sifat segitiga sama sisi adalah yang pertama, semua sisinya sama panjang, kemudian semua sudutnya 60 derajat. Jadi maksudnya adalah sudut H 60 derajat, sudut I juga 60 derajat, dan sudut J juga 60 derajat. Maka jika kita jumlahkan, maka nanti jumlahnya adalah 180 derajat. Sifat selanjutnya yaitu segitiga sama sisi mempunyai 3 sumbu simetri, 1, 2, dan 3. Selanjutnya segitiga sembarang, yaitu segitiga yang ketiga sisinya tidak sama panjang. Sifat yang lainnya adalah ketiga sudutnya besarnya juga berbeda dan tidak memiliki sumbu simetri. Nah, untuk menghitung luas dan keliling dari masing-masing segitiga ini, untuk luas kita dapat menggunakan rumus alas dikali tinggi dibagi 2. Tinggi segitiga di sini adalah, jika kita misalkan FG adalah alasnya, maka tinggi segitiga itu adalah jika kita tarik garis dari titik E tegak lurus terhadap alasnya, maka itu yang dinamakan dengan tinggi segitiganya. Jadi untuk menghitung luas untuk segitiga dirumuskan dengan setengah alas kali tinggi. Kemudian untuk kelilingnya, yaitu kita menjumlahkan panjang ketiga sisi dari segitiga ini. Selanjutnya, berdasarkan besar sudutnya, segitiga terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama segitiga siku-siku, yang kedua segitiga lancip, dan yang ketiga segitiga tumpul. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang satu sudutnya bernilai 90 derajat. Nah, pada gambar ini sudut yang bernilai 90 derajat adalah titik sudut pada F. Maka karena ada salah satu sudutnya besarnya 90 derajat, maka itu dikatakan dengan segitiga siku-siku. Selanjutnya, segitiga lancip adalah segitiga di mana semua sudutnya kurang dari 90 derajat. Nah, ini contoh gambar dari segitiga lancipnya. Nah, terlihat bahwa setiap sudutnya, baik sudut H, sudut I, sudut J, besarnya itu kurang dari 90 derajat. Lalu selanjutnya segitiga tumpul. Nah, segitiga tumpul adalah segitiga yang memiliki satu titik sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Nah, kita lihat di sini yang sudut yang lebih dari 90 adalah sudut L, di mana besarnya adalah 135 derajat. Makanya ini dikatakan sebagai segitiga tumpul. Nah, untuk menghitung luas dan kelilingnya sama seperti sebelumnya, rumus luas segitiga adalah setengah dari alas kali tingginya, kemudian kelilingnya adalah jumlah dari ketiga sisi segitiganya. Bangun datar selanjutnya adalah jajaran genjang. Definisi dari jajaran genjang adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh dua pasang rusuk yang masing-masing sama panjang dan sejajar dengan panjangnya, dan memiliki dua pasang sudut yang masing-masing sama besar dengan sudut di hadapannya. Nah, jadi sifat-sifat dari jajaran genjang yang pertama adalah sisi-sisi yang berhadapan, sejajar dan sama panjang. Nah, seperti yang terlihat, sisi AB sejajar dan berhadapan dengan sisi CD, di mana panjangnya adalah sama. Begitupun untuk sisi AD sejajar dengan sisi BC dan panjangnya juga sama. Sifat yang kedua yaitu dua sisi lainnya tidak saling tegak lurus. Nah, jika kita lihat sisi-sisinya tidak tegak lurus. Kemudian jajaran genjang memiliki dua diagonal yang tidak sama panjang. Jika kita tarik garis dari titik A ke titik C, ini merupakan diagonal AC. Kemudian jika kita tarik dari titik B ke titik D, ini merupakan diagonal BD.
Nah, jadi jajaran genjang memiliki dua buah diagonal, namun terlihat bahwa panjangnya ini tidak sama panjang. Kemudian sifat selanjutnya yaitu dua sudut yang berpasangan dan berhadapan adalah sama. Jadi sudut B dan sudut D itu besarnya sama, sudut A dan sudut C juga besarnya sama. Nah, seperti yang terlihat, besar sudut A sama dengan sudut C itu 116,6 derajat, dan sudut B dan sudut D juga sama 63 derajat. Sifat lainnya yaitu jajaran genjang tidak memiliki simetri lipat dan hanya memiliki satu simetri putar. Lalu bagaimana caranya kita untuk menghitung luas dan keliling dari jajaran genjang ini? Rumus untuk menghitung luas jajaran genjang adalah alas kali tinggi. Nah, misalkan alasnya di sini adalah BC, maka tingginya yaitu kita tarik garis dari titik A tegak lurus ke alasnya. Nah, inilah yang dinamakan dengan tinggi dari jajaran genjang. Jadi AE ini merupakan tinggi dari jajaran genjang, sehingga untuk menghitung luasnya alas kali tinggi, maka BC dikali dengan AE. Lalu selanjutnya untuk menghitung kelilingnya adalah kita menjumlahkan panjang dari setiap sisi-sisinya, yaitu kita jumlahkan panjang sisi AB, BC, CD, dan AD. Sehingga jika kita sederhanakan, rumus untuk menghitung keliling dari jajaran genjang ini adalah kelilingnya sama dengan 2 kali sisi miringnya AB dan CD nya ditambah 2 sisi panjang, yaitu AD dan BC. Bangun datar yang kelima yaitu belah ketupat. Definisi dari belah ketupat adalah belah ketupat merupakan bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 4 rusuk yang sama panjang dan memiliki 2 pasang sudut yang masing-masing sama besar dengan sudut yang dihadapannya. Nah, jadi sifat-sifat dari belah ketupat ini yang pertama memiliki 4 rusuk yang sama panjang. Jadi rusuk atau sisi AB sama dengan BC, sama dengan CD, dan juga sama dengan AD. Kemudian memiliki 4 titik sudut, yaitu titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, dan titik sudut D. Selanjutnya, sudut-sudut yang berhadapan besarnya adalah sama. Kita lihat. Nah, terlihat bahwa sudut yang berhadapan, yaitu sudut B berhadapan dengan sudut D, besarnya sama, yaitu 126,9 derajat. Lalu sudut A berhadapan dengan sudut C, besarnya juga sama, yaitu 53,1 derajat. Nah, nanti jika dijumlahkan di sini, sudut-sudut yang ada di sini, nanti jumlahnya adalah 360 derajat. Sifat selanjutnya yaitu belah ketupat memiliki 2 diagonal yang panjangnya tidak sama. Nah, kita lihat diagonal yang pertama itu diagonal AC, kemudian diagonal BD. Nah, terlihat bahwa kedua diagonal ini panjangnya tidak sama. Namun terlihat bahwa kedua diagonalnya saling tegak lurus. Sifat selanjutnya yaitu memiliki 2 simetri lipat dan 2 simetri putar. Lalu bagaimana cara kita untuk menghitung luas dan keliling dari belah ketupat ini? Nah, untuk menghitung luasnya, rumusnya adalah diagonal pertama dikali diagonal kedua dibagi 2. Maka nanti untuk menghitung luasnya kita harus tahu terlebih dahulu panjang dari diagonal AC-nya, panjang dari diagonal BD-nya. Nah, nanti untuk luasnya diagonal AC dikali diagonal BD lalu dibagi dengan 2. Lalu untuk kelilingnya, untuk menghitung kelilingnya adalah kita jumlahkan keempat sisi dari belah ketupat ini. Jadi panjang sisi AB kita jumlahkan dengan panjang sisi BC, kita jumlahkan dengan panjang sisi CD, lalu kita jumlahkan dengan panjang sisi AD. Atau secara sederhana,
Karena panjang dari setiap sisi belah ketupat ini sama, maka kelilingnya sama dengan 4 kali sisinya. Bangun datar selanjutnya yaitu layang-layang. Layang-layang merupakan bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 2 pasang rusuk yang masing-masing panjangnya sama dan saling membentuk sudut. Nah, di antara sifat-sifat dari layang-layang, yang pertama, memiliki 4 sisi dengan 2 pasang sisi yang sama panjang, yaitu sisi AB sama panjang dengan sisi AD, lalu sisi BC sama panjang dengan sisi CD. Sifat selanjutnya memiliki 4 buah sudut, di mana sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Nah, di sini sudut yang berhadapan itu adalah sudut B dan sudut D, di mana besarnya sama, yaitu 115,3 derajat. Kemudian sifat yang lainnya memiliki 2 diagonal berbeda atau tidak sama panjang dan tegak lurus. Nah, di sini ada 2 diagonal. Yang pertama diagonal AC, kemudian diagonal BD. Nah, terlihat bahwa kedua diagonalnya tidak sama panjang namun tegak lurus. Kemudian sifat selanjutnya yaitu layang-layang memiliki 1 simetri lipat dan 1 simetri putar. Lalu untuk menghitung luas dari layang-layang, kita menggunakan rumus diagonal pertama dikali diagonal kedua dibagi dengan 2. Jadi di sini karena ada diagonal AC dan BD, maka luasnya sama dengan AC dikali BD dibagi dengan 2. Kemudian untuk kelilingnya adalah dengan menjumlahkan semua sisi pada layang-layang ini, yaitu AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD. Nah, dimana nanti untuk sudut dari layang-layang ini jumlahnya adalah 180 derajat, dimana 2 yang berhadapan ini besarnya sama, dan nanti dijumlahkan hasilnya 180 derajat. Sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C ditambah sudut D sama dengan 180 derajat. Bangun datar selanjutnya yaitu trapesium. Trapesium merupakan bangun segi 4 dengan sepasang sisi yang berhadapan sejajar, yaitu sisi AD dan sisi BC. Nah, trapesium sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yaitu trapesium siku-siku, trapesium sama kaki, dan trapesium sembarang. Jenis trapesium yang pertama yaitu trapesium siku-siku. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, di mana sifat-sifat dari trapesium siku-siku yaitu yang pertama, memiliki sepasang sisi yang berhadapan yang panjangnya tidak sama. Nah, sisi yang dimaksud adalah sisi EH dan sisi FG, di mana kedua sisi ini berhadapan namun panjangnya berbeda. Kemudian memiliki sudut siku-siku. Nah, terlihat di sini ada 2 buah sudut siku-siku, yaitu sudut E bernilai 90 derajat dan sudut F juga 90 derajat. Nah, karena ada sudut siku-siku dalam trapesium ini, maka dinamailah trapesium ini sebagai trapesium siku-siku. Kemudian sifat selanjutnya adalah memiliki 2 diagonal yang panjangnya tidak sama. Nah, diagonal yang pertama ada diagonal EG, lalu ada diagonal FH. Terlihat bahwa kedua diagonal ini panjangnya tidak sama. Kemudian sifat untuk trapesium siku-siku ini yang lainnya yaitu trapesium siku-siku tidak memiliki simetri lipat dan hanya memiliki 1 simetri putar. Selanjutnya trapesium sama kaki. Dikatakan trapesium sama kaki karena kakinya panjangnya adalah sama. Sifat-sifat dari trapesium sama kaki ini yang pertama adalah memiliki sepasang sisi sama panjang, yaitu sebagai kakinya, dan 2 sisi yang sejajar yang panjangnya tidak sama. Nah, sisi yang sejajar tidak sama ini sisi IL sama sisi JK. Kemudian memiliki 2 sudut
yang sejajar dan besarnya sama. Nah, sudut yang dimaksud yaitu yang besarnya sama adalah sudut JK 63,4 derajat, kemudian IL besarnya juga sama 116,6 derajat. Kemudian sifat selanjutnya, trapesium sama kaki memiliki dua diagonal yang sama panjang. Nah, diagonal yang pertama ada diagonal IK, kemudian ada LJ. Nah, panjang dari diagonalnya ini sama, panjang IK sama dengan panjang LJ. Kemudian sifat yang lainnya, trapesium sama kaki memiliki satu simetri lipat dan satu simetri putar. Kemudian jenis yang ketiga yaitu trapesium sembarang. Dikatakan trapesium sembarang yaitu karena panjang dari masing-masing sisinya ini tidak ada yang sama. Nah, di antara sifat-sifatnya, yang pertama memiliki 4 sudut yang dasarnya tidak sama juga. Nah, seperti kita lihat, nah, sudut M dasarnya 116,6 derajat, sudut P 135 derajat, sudut N 33,4 derajat, 63,4 derajat, dan sudut O 45 derajat. Nah, jadi tidak ada pada trapesium sembarang ini sudutnya yang sama, jadi berbeda semuanya. Selanjutnya, memiliki dua diagonal yang panjangnya juga tidak sama. Nah, diagonal MO dan diagonal PN. Nah, panjangnya ini tidak ada yang sama. Panjang PN tidak sama dengan panjang MO. Kemudian sifat selanjutnya yaitu memiliki satu simetri lipat dan satu simetri putar. Lalu untuk menghitung luas untuk trapesium, kita gunakan rumus luas sama dengan setengah dari jumlah sisi sejajarnya dikali tinggi. Jadi kita jumlahkan sisi yang sejajar, sisi-sisi yang sejajarnya, kemudian kita kali dengan tingginya, lalu dibagi 2. Lalu untuk keliling dari trapesium, kita dapat menghitungnya dengan menjumlahkan sisi-sisi dari bangun datar trapesium itu. Nah, untuk sudutnya trapesium, jumlah sudut untuk trapesium adalah 360 derajat. Bangun datar yang ke-8 yaitu lingkaran. Lingkaran merupakan himpunan titik-titik yang memiliki jarak yang sama dari suatu titik tertentu, yaitu pusat lingkarannya. Nah, jadi jika ada titik B, maka jarak titik B ini terhadap titik pusatnya adalah senilai R. Lalu jika kita ambil titik lainnya atau dimanapun, maka nanti dia akan berjarak sebesar R juga. Nah, untuk sifat-sifat dari lingkaran, yaitu yang pertama, jumlah sudut lingkaran adalah 360 derajat. Lalu dia memiliki sebuah titik pusat, di sini titik A, dan lingkaran mempunyai simetri lipat serta simetri putar yang jumlahnya tak hingga. Lalu untuk menghitung luas dari lingkaran, kita dapat menggunakan rumus pi R kuadrat, di mana pi nanti dia bisa bernilai 22/7 atau 3,14, dan R adalah jari-jari lingkaran. Lalu untuk kelilingnya, kita bisa menggunakan rumus keliling sama dengan 2πr atau 2 kali pi kali jari-jarinya, atau bisa juga menggunakan rumus keliling sama dengan pi kali d, yaitu pi dikali dengan diameter lingkaran. Baiklah, demikian penjelasan dari saya mengenai bangun datar beserta jenis-jenisnya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.